Omahe dibuka, Bia! Hai guys, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Reko Pakujaya akan memandu diskusi kita untuk perdana dari Omah Buku Kreatif. Apa sih Omah Buku Kreatif? Omah Buku Kreatif itu adalah sarana atau wadah kreatif untuk remaja bantaran Sungai Code untuk menunjukkan bakat dan kreativitas mereka. Episode kali ini adalah tentang kenakalan remaja. Sesi kali ini kita akan mengupas tuntas semua dari sisi hukum dan dari sisi jalanannya. Oke, kalian tetap stay tune ya. Tunggu kami akan kembali lagi. Kembali lagi bersama saya Reko Pakujaya untuk tayangan perdana dari Omah Buku Kreatif. Saat ini kami akan mengupas tuntas tentang kenakalan remaja. Adapun kenakalan remaja tersebut itu bisa dilihat dari sisi hukumnya atau dilihat dari sisi di jalanannya seperti apa. Kita sudah kedatangan narasumber di sini, ada 2 narasumber, yaitu kita perkenalkan dulu deh, gitu. Ada dari, monggo silakan dari sisi hukum. Ada, ya Oke. silakan perkenalkan diri, Mas. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Ferdian Adi Putra Praitno. Saya sampai saat ini sebagai advokat atau berprofesi sebagai advokat atau pengacara. Oke. Seperti itu. Advokat di mana nih? Di jalan sendiri. dengan Oh, teman. gitu. Sekarang Maksudnya, independen iya. ya. Oke, kalau dari sisi jalanannya, ayo Mas, monggo silakan. Oke, kalau saya Yugo Haryono, Mm-mm. untuk saat ini saya masih menjadi salah satu pemimpin ormas atau apa ya, geng. Mungkin kalau dulu disebut geng, tapi sekarang kami menyebutnya organisasi aja. Organisasi ya. Ya. Organisasinya berarti bisa dalam bentuk sosial dan kemanusiaan juga ya, Mas ya. Iya, kami ingin merubah image yang dulunya kami dikenal dengan arogansi. Sekarang kami mencoba untuk bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Berarti akan menjadi lebih baik lagi ya ke depannya, begitu ya. Baik, kita akan menanyakan dulu dari sisi jalanannya dulu ya. Bagaimana dari sisi jalanannya kenakalan remaja tersebut itu terjadi, atau contohnya seperti apa aja sih kenakalan remaja yang terjadi sekarang ini? Gitu, kita langsung aja ke Mas Yugo ya. Nanti Mas Yugo bisa jelaskan bagaimana sih bentuk kenakalan remaja tersebut. Nanti setelah itu baru akan dilihat dari sisi hukumnya seperti apa, begitu. Mas Yugo silahkan. Oke. Mungkin untuk kenakalan remaja sendiri itu berawal mungkin dari broken home atau ya untuk di era sekarang ini kebanyakan mereka terkontaminasi dengan obat-obatan atau minuman keras dan sejenisnya seperti itu. Jadi kalau sebenarnya sih yang saya lakukan adalah merangkul teman-teman yang berada di jalan, yang mereka sudah notabene sudah bosan dengan kehidupan mereka di penjara dan dengan hukum, atau sudah bosan dengan kekerasan seperti itu. Jadi untuk lebih baiknya kami punya visi dan misi sendiri dan bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan itu tadi. Oh gitu. Jadi memang ini sangat sebenarnya sangat berbahaya juga ya, maksudnya untuk berhubungan dengan obat-obatan, minuman keras begitu. Jadi sebenarnya itu kalau dari sisi pribadi Mas Yugo sendiri, bagaimana sih menanggapi itu? Maksudnya menanggapinya kenapa bisa sampai banyak sekali dan anak-anak itu pada terjerumus gitu loh, Mas.
Nah, contohnya sendiri kan banyak tuh yang ada kasus pemerkosaan, kasus penyalahgunaan narkoba gitu. Kemudian ada juga sekarang kan yang dikenal dengan klitih ya. Itu apakah juga termasuk yang Mas Yugo ayomi gitu anak-anaknya gitu? Ya, untuk sekarang alhamdulillah sampai sekarang ini di anggota saya tidak ada yang pernah kasus pemerkosaan atau pencabulan, tidak ada. Semua mungkin berada di pasal 351 atau penganiayaan. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh pakarnya sendiri apa itu 351 isinya. Mungkin itu. Dan apa tadi? Nah, yang mana nih? Aku kali. Oh, lupa ya. Nah, penyalahgunaan narkoba. Ketahuan ya soalnya. Narkoba. Kita santai aja ya, nggak usah lihat ke kiri kanan, kita santai aja deh. Pokoknya kita ngobrol-ngobrol biasa aja gitu. Oke. Jadi, minum dulu, ya boleh. Gelas kosong ya. Oke. Yuk. Well. Well. Oke, yuk Mas Yoga. Bagaimana? Apa yang Mas Yoga sekarang, teman-teman yang Mas Yoga rangkul itu teman-temannya seperti apa sih? Biasanya mereka ngapain sih gitu loh? Yang menjadi itu sebuah kesalahan, bukan kesalahan ya, atau ya menjadi ya kesalahan ya kalau di lingkup negara, di lingkup hukum itu kan jadi satu kesalahan karena itu menyimpangkan dari hukum kan. Jadi minta informasinya dong Mas. Apa aja sih yang ada yang dirangkul sama Mas Yogo tuh biasanya anak-anak tuh apa aja yang contoh kenakalan remajanya gitu. Oke, mungkin apa ya? Saya jelaskan dulu untuk yang saya rangkul ini mayoritas berada di usia yang 18 tahun ke atas atau menginjak remaja itu ya. Menginjak dewasa ya? Ya, dewasa. Berarti yang di bawah 18 tahun nggak ada? Tidak ada. Oke. Karena kebanyakan rentannya di usia itu. Oke. Jadi lagi mencari jati diri gitu Mencari lah ya? jati diri. Ya, ya mungkin banyak sekali kasus-kasus dari anggota kami, anggota saya, itu semisal pembacokan, perkelahian, dan narkoba, ya seperti itu. Oke. Kalau untuk pemerkosaan atau pencabulan, alhamdulillah sampai sekarang tidak ada. Jangan sampai ada ya. Di organisasi kami. Jangan sampai ada lah Karena ya. itu sudah menjadi salah satu aturan di organisasi kami. Oke. Oh, ada aturannya juga ya Mas Ya. ya? Aturannya adalah tidak merangkul orang-orang yang Yang- begitu, yang kesalahannya adalah mencabuli. Iya, yang Oh, itu sangat gitu. memalukan gitu loh. Baik, itu diserahkan aja ke pihak yang berwajib ya. Oke. Kalau dari sisi hukumnya gimana Mas Ferdian? Bisa dijelaskan nggak nih? Oke. Apa sih yang bisa dilakukan dari sisi hukum untuk kenakalan remaja ini yang terjadi di lingkungan kita deh, misalnya, gitu. Oke, kalau dari sisi hukum atau dari segi hukum, kita ngelihat dulu nih dari pelakunya. Pelakunya itu remaja atau dewasa atau Ya. seperti apa, atau anak-anak seperti itu. Karena dalam sisi hukum, standar umur itu tadi akhirnya akan berbeda-beda untuk menerapkan Hukumannya ya? seperti Oke. itu. Kalau di hukum, Undang-Undang Perlindungan Anak itu usia remaja itu antara usia 18 tahun. Oke. 18 Rentannya tahun, ya? rentan ya. Terus ke bawah itu anak-anak seperti itu. Terus kalau saya melihat dari selama ini saya pernah menangani atau mendampingi atau di dalam dunia hukum atau di dunia pengacara, memang sebenarnya kalau anak-anak itu, anak-anak yang terkena atau melakukan tindak pidana seperti kekerasan, terus seperti tawuran, seperti narkoba segala macam, itu lebih kepada dia atau anak-anak itu
tidak diawasi oleh orang tua. Oke. Itu yang pertama. Itu penyebabnya ya? Iya, itu salah satu penyebab yang paling Oke. utama sebenarnya. Oke. Tidak didampingi, tidak diawasi oleh orang tua. Terus di sisi lain ada banyak pengaruh. Jadi Pengaruh dari lingkungan? ya lingkungan pertemanannya itu kan oke. pergaulannya itu kan sangat luas. Anak Ya. itu nggak cuma di tempat sini aja, di banyak tempat dia pasti punya teman seperti itu. Iya. Itu juga. Terus biasanya di kalangan remaja itu sangat rentan untuk mengkonsumsi narkoba, terus minuman keras. Nah, itu sebab yang kedua, karena apa ya? Banyak anak-anak yang tidak diawasi oleh orang tua gitu, akhirnya hidup mereka bebas. Setelah pulang sekolah atau di dunia pertemanan mereka bebas. Tidak tahu mana yang itu bagus buat dia atau berbahaya buat dia. Seperti itu. Jadi lebih kepada pergaulan sih, pergaulan selama Pergaulan ini. ya. Itu yang Jadi penyebabnya itu kedua ya. penyebabnya itu. Terus untuk selanjutnya sih mungkin kayak semacam apa ya, udah memang mental dari anak itu sendiri yang akhirnya membangun dia untuk jadi seorang yang mungkin notabene kriminal kayak gitu. Itu biasanya karena apa tuh kalau mentalnya terbentuk jadi seorang kriminal gitu? Itu disebabkan karena apa sih biasanya? Ya paling tepat atau paling itu mendasar ya karena lingkungan. Lingkungan ya. Berarti tetap lingkungan harus Tetap lingkungan harus ini ya, dijaga ya, benar-benar dijaga ya benar-benar dari dijaga. itu ya. Oke. Dan apa ya, anak-anak ini atau mungkin di lingkungannya itu sampai saat ini ya, saya ngomongnya sampai saat ini masih banyak orang-orang di lingkungannya atau di lingkungan anak ini yang kurang pengetahuan tentang hukum, Oke. tentang bagaimana hukum, terus tentang mekanisme hukum apa segala macam, terus apa bahayanya ketika kita melakukan sesuatu nih, itu pasti akan berakibat hukum. Betul. Karena Ada kan sebab dan akibat ya. karena ya negara Indonesia kan nggak mungkin terbangun tanpa hukum atau Betul. peraturan yang mengaturnya. Betul, karena kita berdasarkan hukum ya negara kita ya. Iya, Oke. iya. Kalau untuk remaja-remaja seperti apa sih yang maksudnya yang rawan, paling rawan nih, yang paling rawan paling rawan untuk melakukan kenakalan atau kejahatan yang terjadi saat ini gitu. Paling rawan, kalau menurut saya paling rawan itu ya remaja-remaja seusia SMP, SMA, bahkan mungkin seusia SD pun saat ini ya, karena perkembangan zaman makin banyak anak-anak SD itu yang mungkin agak sedikit berpikirnya lebih jauh Begitu ya, untuk karena melakukan suatu kriminalitas. Apakah itu dari perkembangan teknologi juga bisa memicu? Ya, Begitu bisa ya? bisa, Karena sangat internet bisa bisa. diakses oleh semua kalangan masyarakat, tidak terkecuali oleh anak-anak seusia dini ya. Ya. Begitu, karena menurut saya juga itu sangat berpengaruh setelah internet itu terbuka dan tidak ada saringannya nih, tidak ada filternya untuk mereka mengakses web atau mengakses situs-situs tertentu. Jadi mereka seakan-akan ini timbul gejolak apa sih, ingin tahu gitu. Iya. Setelah ingin tahu, ingin mencoba. Tapi setelah dia mencoba terus akhirnya dia terjerumus gitu. Nah, itu berarti sangat berpengaruh ya. Iya. Berarti untuk penggunaan internet sendiri sebenarnya tidak masalah, tetapi harus ada bimbingan dari orang Iya. tua seperti itu berarti ya. Tetap. Berarti itu adalah salah satu solusi juga ya Iya. untuk tidak terjadinya pengembangan kenakalan remaja di lingkungan kita sendiri. Berarti yang harus aware adalah orang tua masing-masing dari remaja tersebut, Dan begitu ya. lingkungan yang Dan jelas. lingkungannya ya, oke. Karena biasanya gini, Gimana Mas? saya masuk ya. Karena kebanyakan itu tadi dari orang tua sendiri mungkin mereka jauh dari orang tua dan tidak ada kedekatan di situ secara emosional dan si orang tua sendiri pun juga membebaskan si anak gitu loh. Dan akhirnya menjadi liar dan mereka akhirnya nyaman di dunia itu. Dan mungkin untuk
saat ini itu sudah berbeda zamannya gitu. Mungkin untuk zaman yang dulu hukum belum begitu ini ya. Iya, belum begitu Apa namanya? diterapkan secara tepat seperti sekarang. Iya. Kalau zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Berbeda. banget. Betul. Kalau dulu aja berkelahi sama temannya, pulang-pulang ke rumah di emposin ya mama bapaknya ya makanya kan. itu kan Sekarang nggak pernah loh ya kan. Sebenarnya kesadaran hukum di masyarakat ini udah sangat meningkat sebenarnya. Betul. Untuk saat ini ya, Ya, betul. daripada zaman-zaman dulu. Nah, dulu aja bukan nyolong ya, maksudnya salah sandal aja di masjid pas sholat Jumat, Iya. pulang-pulang nih sandal siapa nih gitu kan. Itu tidak jadi masalah Nah, zaman dulu. sekarang bisa jadi viral ya Iya. kan, bisa jadi wah nyolong tuh ini Iya. kan kita nggak tahu ya nggak, gitu. Barangkali sendal kita tertukar di situ, terus kita pulang-pulang bawa sendal yang lain, terus sama orang tua kita dituduh bahwa lu nyolong ya gitu kan nggak mungkin gitu. Nah terus mau nanya lagi nih, kalau dari pengalaman Mas Yogo nih yang ada di jalanan. Di jalanan tuh sekeras apa sih Mas gitu? Di jalanan sekeras apa? Terus mereka itu kehidupannya bagaimana gitu? Mungkin untuk yang dulu ya, untuk di zaman yang dulu, ya di jalan yang menang yang paling kuat, yang pasti itulah gitu. Punya massa banyak pasti menang, seperti itu. Itu hukum alamnya ya? Iya. Dan gitu. Terus apa ya? Kami selalu ingin menonjolkan eksistensi atau apa ya, bahwa ingin menunjukkan keberadaan kita gitu. Bahwa eksistensi kita itu ada, ya. gitu kan. Jadi kami sering membuat onar atau mencari Begitu musuh, ya. seperti itu. Jadi berarti Itu- dulu kalau ada ribut-ribut Mas Yogo ya. Tapi Enggak itu- lo ini tapi bercanda itu lo Mas, ini jawabnya. bercanda Iya. lo ya. Yang penting well ya Mas. Iya. Well. Nggak apa-apa, tapi saya sangat bangga, saya sangat senang sekali karena saya melihat di sosial media bahwa grup yang di sekarang yang ada di yang Mas Naomi Yogo, ya yang Mas Yogo pimpin atau Mas Yogo salah satu grupnya itu adalah ini menunjukkan bahwa adanya toleransi sesama umat beragama di lingkungan sekitar gitu. Maksudnya ketika kayak buka puasa, mengadakan buka puasa bersama, membagi-bagi takjil begitu ya Mas ya. Itu sudah masuk dalam kemanusiaan ya, ada bencana alam datang ke sana membantu mereka begitu. Itu sudah termasuk kebanggaan loh Mas. Ya, dan gitu sekarang karena itu pun sudah kita juga ada setiap bulan kita juga ada di panti-panti asuhan yang belum tersentuh oleh pemerintah. tepuk tangan. Dan ini sih dikit gimana? sih, maksudnya untuk apa ya? Mungkin bisa nanti kolaborasi, maksudnya karena sekarang mau nggak mau kita tetap harus semakin maju zaman tuh harus semakin kita paham bahwa hidup di negara ini tuh harus benar-benar tidak melanggar aturan atau hukum. Kalau bisa sih menurut saya ya, maksudnya kita coba sharing aja, kita coba untuk, atau Mas Yoga bisa coba untuk teman-teman diajak untuk melek hukum atau seperti apa yang itu nanti pada akhirnya akan menjadikan teman-teman itu sedikit berkurang untuk masalah kenakalannya atau seperti apa. Betul banget. Itu. Walaupun memang mungkin tidak yang dilakukan teman-teman Mas Yogo, cuma Ya, kan betul. seperti itu kan ilmu yang bisa disalurkan ke Betul. sekitarnya seperti itu. Betul, karena jaringannya kan banyak Iya, nih, jaringannya luas. Alangkah baiknya kalau dikasih nih, misalnya dalam waktu 1 bulan, 1 kali pertemuan dengan praktisi hukum, apa sih yang akan terjadi jika seperti ini, gitu Mas. Iya, Itu masukan sih, gitu. Iya, sebenarnya itu sudah kami lakukan. Oh sudah ya? Bahwa Wah, kami keren. pernah ke Polda DIY dan akhirnya kami bersinergi dengan Polda DIY untuk bersama-sama menjaga keamanan atau ketentraman di Kota Jogja. Alhamdulillah, terima kasih. Berarti
sekarang ini Jogja lebih aman, lebih tentram, lebih damai. Itu juga ada sumbangsi juga ya dari sisi apa grupnya Mas Yoga ya. Oh, oke. Aku mau nanya nih lagi tentang tawuran. Ya. Wah, sekarang banyak banget nih tawuran nih. Apalagi tawuran yang terjadi setiap annual gitu loh, setiap tahun gitu. Itu pasti ada. Jadi agenda Ya, tahunan gitu agenda ya. tahunan. Itu gimana sih cara ngatasinnya? Terus dari sisi hukumnya juga bagaimana ini Mas Ferdian? Kalau seperti itu, jadi ini kayaknya udah apa Menjamur. ya? Iya, bukan menjamur, apa sih? Kayak tahunan gitu loh. Agenda tahunan. Agenda tahunan, dan itu kan sudah itu sebenarnya ada akarnya kan. Dari akar sampai sekarang ini sudah kasarannya udah generasi keberapa gitu loh. Kok ini nggak selesai gitu. Itu dari sisi hukumnya seperti apa sih? Apakah ini bisa disatukan kembali atau gimana, bisa didamaikan atau seperti apa gitu? Oke, kalau dari sisi hukum sendiri untuk masalah tawuran atau mungkin bentrok antar warga atau mungkin kekerasan yang lain itu udah diatur sendiri dalam KUHP gitu. Salah satunya pasal 170 KUHP tentang, oke saya bacakan aja ya, Mas Teh. Ya. Ini informasi untuk teman-teman yang menonton podcast ini kan biar tahu, dan jangan salah ketika kita ingin mengetahui tentang hukum, kita bisa banyak untuk akses ke sana gitu loh. Salah satunya Google dan segala macam itu banyak. Ya. Kita ketik aja apa yang Iyalah, tahun permasalahan. 2021 ya kan internet sudah bisa diakses apa aja gitu. Oke, pasal 170 KUHP itu menyebutkan ayat 1, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Ngeri ya. Iya. Berarti ada hukuman pidana penjara ya. Karena ya itu tadi, kalau kita konteksnya adalah tawuran, itu orang-orang yang ada di situ kan semua terlibat. Iya, dan itu sudah direncanakan ya kan? Ya, itu kan ya itu ada pasalnya. Salah Oke. satunya 170 KUHP itu Oke. tadi. Terus untuk ayat 2 yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Itu konsekuensinya Iya, ya? 7 Waduh, tahun. ngeri banget ya. Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Apalagi sampai Oke. luka-luka seperti itu bisa sampai 7 tahun. Terus poin 2, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun? Jika kekerasan mengakibatkan luka berat. Luka berat 9 tahun. Terus poin ketiga, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun untuk kekerasan yang mengakibatkan meninggal. Kematian ya? heeh. Astagfirullah. Walaupun itu dilakukan secara bersama-sama Iya. tawuran, kan proses pengembangan suatu masalah itu atau tawuran itu kan akan berkembang di kepolisian, BAP segala macam. Orang-orangnya itu tadi jika terbukti melakukan tawuran terus dia terbukti membunuh sampai membunuh itu tadi. Korbannya meninggal gitu ya? Ya, korbannya meninggal ya itu tadi hukumannya paling lama itu tadi 12 tahun? 12 tahun. Itu mengakibatkan meninggal. Ngeri juga ya, ternyata sangat-sangat lama sekali Iya, untuk hukumannya. Begitu. Selain pasal 170 ada juga pasal 351. Oke, 351 penganiayaan ya? Ya, KUHP. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Oke. Terus poin 2 ayat 2, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana paling lama 5 tahun. Terus ayat 3, jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Terus ayat 4, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Itu yang Jadi, penganiayaan one by one ya? Ya, Oke. Tapi untuk yang tadi itu tadi konteksnya adalah tawuran atau bersama-sama, iya. itu tadi yang 12 tahun ya? Paling berat 12 tahun. 12 tahun ya, wah ngeri sekali ya. Mungkin itu apa ya? Kalau untuk tawuran
mungkin sudah bukan zamannya lagi ya Iya. sekarang. Kalau Mas Yoga pengalamannya apa tentang terjadi kalau selama ikut ormas itu, terus ada tawurannya gitu? Kalau dulu memang hobi kami tawuran. Oh gitu ya? Iya, karena kami apa ya? Mungkin kepanjangannya aja ya, kami suka ribut untuk hiburan gitu loh. Oh jadi keributan itu adalah hiburan Iya, ya? buat hiburan Mas bagi Yoga ya? kami gitu. Ya, pokoknya Sorry aware. ya, ini aku baru tahu loh artinya. Jadi aku ketawa dikit gak apa-apa ya, maaf ya. Nanti aku digeruduk. Enggak. Aku cuma pengen tahu aja, berarti kami suka Ribut untuk hiburan. ribut untuk hiburan. Oke, Iya. menurut Mas Yogo dulu adalah Ribut itu itu hiburan. hiburan Iya, ya kan? iya. Untuk saat itu. Untuk saat itu, tapi saat sekarang ini Anda tidak ya. bisa Tidak konteksnya bisa, seperti untuk itu. saat ini Konteksnya tidak sudah bisa, berubah ya kan? Iya. Ya. Bahkan kami pun tidak bisa melegalkan diri karena nama. Satu itu. Betul. Yang kedua ada riwayat di situ. Karena kami berdiri di tahun mungkin sebelum saya lahir jauh. Saya di generasi ketiga untuk sekarang. Udah cucu ya berarti. Iya, itu organisasi itu lahir di tahun 1982-83. Oh iya, itu kakak saya itu jauh. Oh gitu. Jadi pengalamannya apa nih Mas dulu ikut tawuran gitu, di mana, apa, ngapain gitu? Ya, kalau kami selalu benturan dengan kubu selatan. Oh gitu. Biasanya Terus kalau batas kami tuh dari Ledok Tukangan ke utara. Oh, oke. Mungkin kalau lewat Jalan Solo, udah gitu, pasti jawabnya, well. Bel. Oke. Terus gini, mau nanya lagi nih, kalau ikut tawuran gitu, terus peran dari orang tuanya gitu, bagaimana sih Mas? Gitu ketika tahu anaknya ikut tawuran gitu, terus bagaimana gitu? Kan menurut pengalaman ya, gitu. Kan aku nggak pernah punya pengalaman tawuran nih. Nah, aku pengen nanya nih sama yang punya pengalaman itu, orang tua waktu itu merasakannya seperti apa sih gitu? Kalau dulu saya memang apa ya, karena saya jauh dari orang tua. Saya dekat dengan bapak saya, tapi waktu itu bapak saya harus kerja di luar kota dan akhirnya saya jauh dan saya mencari kebebasan saya sendiri. Menurut saya waktu itu saya sangat merdeka dengan ya saya menikmati itu dengan tawuran. Tapi untuk saat ini saya mungkin merasakan ya apa yang dulu saya lakukan. Ketika adik-adik kita tawuran atau apa, ya kita sebisa mungkin menjadi penengah di situ. Betul, karena pengalaman ya. Iya. Jadi sekarang jangan sampai generasi kita di bawah kita mengalami hal yang Iya. sama dengan kita, gitu kan? Iya. Karena kalau apa ya, diulang lagi mungkin bisa dibilang saya sendiri takut gitu loh. Karena itu konyol. Betul. Terus kerugiannya apa sih Mas sebenarnya? Menurut Mas Yogo, kerugiannya apa gitu yang dialami sama Mas Yogo sendiri atau untuk warga-warga sekitarnya gitu, atau di lingkungan Mas Yogo yang kerugiannya jelas, apa? Yang jelas kami merugikan orang lain. Kalau untuk diri sendiri mungkin kami babak belur itu sudah biasa gitu loh. Mungkin gitu. Babak belur ya. Iya. Tapi kan bahagia. Kalau enggak, ya itu tadi. Ketangkap. Oh, oke. Iya. Nyusahin orang tua ya kan? Iya, kembali lagi. Lu mah. Orang tua gitu ya. Tapi sekarang kan udah enggak gitu. Jadi Alhamdulillah. sekarang juga Mas Yoga akan memberikan informasi yang baik ke generasi bawahnya gitu kan. Nah. Kalau dulu semboyan kami Raduel Rawel. Wah, Raduel Rawel. Tapi kalau sekarang nggak sosial, nggak well gitu. Oke, good. Berarti sekarang memang tepuk tangan dong ya, tepuk tangan. Kalau seperti itu tadi konsekuensi hukumnya sudah ya, Iya, sudah iya. diinformasikan ya. Berarti selama ini teman-teman dari Mas Yoga mungkin juga sudah ada yang sudah sudah mengetahui tentang dari sisi hukumnya Iya, ya sekarang ya, konsekuensinya ya. Dan sangat sudah sadar mereka akan hukum itu. Oke, berarti kita sudah semuanya nih kayaknya sudah kita kupas tuntas semuanya dari sisi
kenakalan remajanya apa saja, kemudian dari batasan-batasan usianya seperti apa, penyebabnya seperti apa, kemudian dari konsekuensinya apa gitu, kemudian dari sisi perspektif untuk kampung dan masyarakat sekitarnya itu seperti apa gitu, berarti sudah kita tuntaskan semua ya, tadi sudah kita kupas. Nah, yang terakhir, solusinya apa sih sekarang ini dari sisi hukum dan dari sisi jalanannya? Dah, itu kita mau tahu nih, solusinya apa? Misalnya dari Mas Joko dulu nih, solusinya apa nih Mas? Solusi untuk mencegah itu ya. Ya betul, mencegah kenakalan remajanya. Atau memperbaiki Atau- generasi yes. zaman sekarang Oh. lah. Nah, Ya. Paling enggak. Mungkin ini solusinya, kita jangan memberi sekat dan kita harus merangkul semua semua golongan gitu. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Mungkin semua orang pastinya punya masa lalu dan itu harus kita terima asal dia mau berbuat baik atau Lebih baik. Iya, berubah berarti siap untuk ya. menjadi lebih baik. Berarti siap, Mas Yoga siap untuk menularkan virus-virus kebaikannya untuk Ya, itu generasi sangat- berikutnya ya kan? Sangat siap sekali. Oke, terima kasih Mas Yoga. Kalau untuk dari sisi hukum Mas Ferdian bagaimana untuk solusinya? Oke. Kalau dari sisi hukum, sebenarnya simple sih. Menurut saya. Kita semua atau orang yang ada, masyarakat yang ada di Indonesia ini, atau kita contohkan diri kita pribadi lah. Mau nggak mau kita ini hidup bukan di hutan gitu loh. Kita hidup ini di sistem tatanan suatu wilayah yang namanya negara. Ya mau nggak mau kita harus taat dengan peraturannya, taat dengan undang-undangnya, dan tahu apa konsekuensinya ketika kita melakukan sesuatu. Kita memindahkan barang orang lain yang bukan milik kita pun itu akan ada konsekuensi hukumnya. Jadi Betul. menurut saya hal yang paling tepat kita lakukan adalah ayo kita mulai dari diri kita sendiri untuk sadar akan hukum gitu loh. Begitu, Sadar ya. akan sesuatu yang kita lakukan pasti akan berdampak hukum gitu loh. Kalau bisa jangan sampai kita berhadapan dengan hukum. Kalau Betul. udah berhadapan dengan hukum, siapapun lah di Indonesia ini pasti akan menerima konsekuensinya. Yang jelas berarti kita harus berkehidupan sosial dengan sebaik-baik mungkin Sebaik ya kan? mungkin, ya. Begitu, berarti saling menghargai satu sama Ya. lain, saling bergotong royong, saling bertoleransi, itu adalah itu yang saya tadi rangkum dari kedua solusi dari sisi jalanan dan dari sisi hukumnya gitu Dan ya. satu lagi ya Mas, kayak yang tak sebutkan tadi. Hukum itu, atau kita kalau mau melihat selama ini kan orang kalau udah tahu kata hukum atau ilmu hukum atau apapun yang berkaitan dengan hukum, mereka pasti akan mikirnya, aduh bundet, aduh mumet, aduh nggak tahu Iya. gitu. Sekarang zaman ini tuh zaman modern. Yes. Kita sekali klik di Google, kita mau tahu apapun tentang hukum, kita Ya, bisa gitu. betul Jadi sekali. tahu hukum itu nggak harus sekolah di hukum, Betul. sekolah di universitas atau fakultas hukum seperti Betul. itu. Semua orang itu bisa tahu hukum. Betul, karena itu ya, karena informasinya Ya, sudah sangat sangat terbuka. transparan ya. Oke. Itulah. Baik. Untuk sesi terakhir, satu kali, lastnya adalah berikanlah satu petuah untuk remaja Indonesia yang ada di Indonesia dari sisi Mas Yuko ataupun dari sisi Mas Ferdian. Monggo silahkan. Salah satu dulu, yang mana nih? Mas Yuko dulu? Pesannya. Ya, pesan. Jangan pesan nasi goreng, bebek cici gitu-gitu, jangan loh. Nanti bebek cicinya nanti Kak kasih. Iya. Ya mungkin pesannya apa? Kita ini aja sih saling menghargai, saling menghormati. Tidak perlu membeda-bedakan apa yang menjadi yang sudah berbeda gitu loh. Yang beda ya udah kita hargai saja. Dan mungkin itu tadi, kita harus merangkul siapa saja gitu. Baik, terima kasih Mas Yuko. Kemudian dari Mas Ferdian. Kalau dari saya, saya nggak bisa kata-kata mudah.
Yang jelas, Santai aja, santai nggak apa-apa. yang penting jelas kalau dari saya pesannya tersampaikan. pesannya adalah jangan malas untuk membaca. Itu Oke. aja. Itu hal yang paling sederhana tapi sangat bermanfaat buat kita. Itu. Membaca hal-hal yang baik ya. Iya. Hal buruk pun nggak masalah Nggak apa-apa, ketika tapi nanti diaplikasikan dengan Betul. baik. Maksudnya tidak menyalahi. Betul. Untuk pelajaran Iya. ya kan, membuka Wawasan. jendela, Iya. Wawasan lah. membuka jendela pengetahuan. Iya. Oke, baik. Terima kasih sekali waktunya Mas Yugo ya. dan Mas Ferdian untuk sesi kita kali ini, sesi kenakalan remaja yang terjadi di lingkungan kita. Jadi kami akan terus melakukan sharing seperti ini, diskusi seperti ini. Nanti kita akan rutin membuat konten ini karena hal tersebut kita akan share tentang edukasi Iya. lah. Edukasi, kita mengedukasi tentang kebaikan-kebaikan yang sudah di-create sama Omah Buku Kreatif. Tepuk tangan dong. Oke, baik. Tanpa terasa waktunya kayaknya sudah cukup banget nih untuk sesi kali ini. Kita akan nanti di kesempatan ke depan Omah Buku Kreatif akan membuat konten-konten lagi dengan judul-judul yang lebih Dan tema-tema yang dan tema-tema banyak yang lagi. lebih banyak lagi begitu. Jadi Mungkin tunggu sedikit lagi boleh? Kenapa? Boleh nih mau nambah lagi. Pesannya tadi aja. Oh iya, ini nambah pesan lagi nih. Es teh. Ya boleh. Ojo kesel tuh minta becek. Dah. masuk. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Saya Reko Pakujaya akan undur diri dulu. Kita akan kembali lagi di konten berikutnya. Bye.